Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok satu ingin mempresentasikan hasil diskusi kami terkait pihak yang dilindungi dalam hukum humaniter internasional. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu yang di dalamnya ada Anselmus Amittetol dengan NPM 003, kemudian ada Lailatul Umi Handikasari dengan NPM 007, selanjutnya ada Arif Maulana dengan NPM 008, kemudian ada Winda Ratnasari dengan 015, kemudian ada saya sendiri Aina Puspitaningrum dengan NPM 033, ada Esti Karunia Fatmah dengan NPM 040, dan yang terakhir ada Karisa Adisti dengan NPM 056. Untuk materi pertama akan dijelaskan oleh Roger atau Anselmus tentang pengertian dari hukum humanitar sendiri. Kepada Anselmus, dipersilahkan. Oke, baik teman-teman. Di sini hukum humaniter merupakan sebuah hukum konflik bersenjata yang dimana batang tubuh hukum tersebut mencakup hukum Jenewa dan konvensi Jenewa beserta perjanjian-perjanjian, jurisprudensi dan hukum kebiasaan internasional yang mengikutinya. Oleh karena itu, definisi perilaku dan tanggung jawab negara yang berperang, negara netral dan orang-orang yang terlibat dalam perang, yaitu di antara mereka sendiri dan kepada orang-orang yang dilindungi biasanya adalah warga kita. Berikutnya. Baik, terima kasih, Roger. Selanjutnya, terkait dengan pihak-pihak seperti apakah yang dilindungi atau bagaimana KH ini melindungi pihak-pihaknya, itu akan dijelaskan oleh Hani dan Arif. Kepada Hani dan Arif, dipersilahkan. Baik, sekarang yaitu pihak-pihak yang dilindungi oleh hukum humaniter yang tertera pada pasal 13 Konvensi Jenewa tahun 1949 antara lain yaitu kombatan dan anggota misili atau live and mass dan orang sipil. Yang pertama yaitu anggota angkatan bersenjata atau kombatan. Nah, seperti yang kita tahu bahwa kombatan atau dengan kata lain yaitu tentara, mereka tuh ini apa secara langsung mengikuti perang atau ikut serta dalam peperangan. Yang dimana seseorang atau tentara itu harus dilindungi jika dalam kondisi hors de combat atau dengan kata lain seseorang yang berstatus kombatan yang mana mendapat perlakuan sebagai tawanan perang apabila sudah tidak mampu bertempur lagi dan jatuh ke tangan tangan musuh atau dengan kata lain itu udah menyerah dan dijadikan tawanan. Kemudian kombatan ini tuh harus dilindungi sesuai dalam pasal 13 tadi, 13 Konvensi Jenewa 1, 2, dan 3 pada tahun 1949 dan pasal 4 Konvensi Jenewa ketiga. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Jadi, untuk orang sipil di dalam daerah konflik, jadi sebelumnya kita harus tahu dulu orang-orang sipil ini siapa aja sih, orangnya seperti apa. Jadi orang-orang sipil ini merupakan penduduk sipil dari wilayah tersebut yang secara tidak langsung dia tidak mengikuti perang tersebut, seperti penolong, wartawan maupun anggota organisasi pertahanan sipil. Jadi orang-orang sipil ini nih harus diperlakukan dengan perlakuan yang manusiawi tanpa suatu pembedaan diskriminatif yang didasarkan atas jenis kelamin, warna kulit, ras, agama, atau kepercayaan dan pandangan politik. Jadi di sini hukum Jenewa pasal 27 melarang bahwa adanya kekerasan untuk para orang-orang sipil. Ayatnya dilanjutkan oleh selanjutnya. Baik, terima kasih Hani dan Arif. Kemudian selanjutnya materi yang akan disampaikan adalah sanksi yang akan diberikan untuk pelanggar hukum humaniter internasional tersebut yang akan dibacakan oleh Caca dan Adesti. Kepada Caca dan Adesti, dipersilahkan. Baik, jadi ada sanksi sipil. Jadi sanksi sipil itu meliputi ganti rugi atau kompensasi bagi korban, serta ada penghentian atau perubahan perilaku yang melanggar hukum humaniter. Ada juga sanksi pidana. Sanksi pidana ini meliputi tuntunan hukum dan penuntutan terhadap pelaku pelanggaran hukum humaniter.
Pelanggaran hukum humaniter dapat menjadi kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Dan orang yang terbukti bersalah atas pelanggaran tersebut dapat dijatuhi hukuman berat seperti hukuman penjara atau bahkan hukuman mati. Baik, selanjutnya ada sanksi di internasional akan dijelaskan oleh Caca. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan sanksi di tingkat internasional. Nah, sanksi di tingkat internasional ini terdapat pengadilan khusus yang dibentuk untuk menuntut pelanggaran hukum humaniter, seperti Mahkamah Pidana Internasional atau ICC dan Pengadilan Pidana Internasional untuk bekas Yugoslavia atau ICTY. Nah, sanksi yang dijatuhkan oleh pengadilan internasional dapat berupa hukuman pidana bagi individu yang terbukti salah atas pelanggaran hukum humaniter. Baik, terima kasih. Selanjutnya, saya Baik. kembalikan ke host. Baik, terima kasih ya Desti dan Caca. Selanjutnya terkait studi kasus, contoh kasus yang akan dibawakan oleh saya sendiri dan juga teman saya Winda. Yang pertama kali akan dijelaskan oleh Winda terkait serangan pemerintah Suriah di Ghouta Timur. Kepada Winda, dipersilakan. Baik, dalam sebuah pihak-pihak di presentasi kita, pihak-pihak yang terlibat dalam sebuah kasus hukum humaniter ini, kelompok kami mengambil sebuah studi kasus yang menjelaskan pihak-pihak apa saja yang terkait dalam atau pihak-pihak apa saja yang terlibat di dalam serangan pemerintah Suriah di Ghouta Timur ini, teman-teman. Jadi, pada tahun 2014 ini konflik antar rezim di oposisi di Suriah pun menjadi sebuah konflik internasional, teman-teman. Sehingga krisis kemanusiaan akibat konflik bersenjata tersebut menjadi antara pemerintah Presiden Bashar al-Assad di Suriah dengan warga di kota Ghouta Timur. Nah, menjadi perhatian serius bagi masyarakat atau organisasi internasional juga teman-teman. Jadi dari sini tuh terlebih lagi, dalam kasus ini tuh banyak memiliki serangan-serangan, dari pemerintah Suriah yang menyebabkan banyaknya korban berupa penduduk sipil, anggota-anggota pemerintah, sehingga Suriah juga dianggap mengindahkan hukum humaniter internasional, teman-teman. Nah, serta dapat dikategorikan sebagai kejahatan perang dan kejahatan terhadap serangan pemerintah Suriah di Ghouta Timur ini, teman-teman. Karena di serangan pemerintah Suriah di Ghouta Timur ini karena, mengalami banyak serangan antara yang menjadi korban itu tidak pihak-pihak militer atau pihak-pihak yang terlibat di perang aja. Seperti timbulnya korban sipil ini yang merupakan pihak yang dilindungi dalam hukum humaniter yang dijelaskan oleh teman kita tadi. Dari situ tuh menjelaskan bahwa, dalam serangan pemerintah di Suriah di Ghouta Timur ini memang mempunyai beberapa pasal atau konvensi Jenewa yang terkait mengenai pihak-pihak siapa saja yang terlibat dalam ini, teman-teman. Jadi, mengenai pelanggaran dan ketentuan mengenai apa saja konvensi yang ada di dalam serangan pemerintah Suriah di Ghouta Timur ini, yang terkait pada pihak-pihak ini akan dijelaskan oleh teman kita yaitu Ainah. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya ingin menjelaskan tentang sanksi apa atau apa yang terjadi selanjutnya. Jadi tadi udah dijelaskan bahwa gimana terjadinya konflik di Suriah, konflik antara pemerintah Suriah di Ghouta Timur. Yang pertama itu timbulnya korban sipil. Yang menjadi masalah dan kita highlight di sini adalah timbulnya korban sipil yang merupakan pihak yang dilindungi oleh konflik bersenjata. Tadi udah dijelaskan oleh teman saya Hani dan teman saya ya bahwa warga sipil merupakan pihak yang dilindungi dalam konflik bersenjata dan dilindungi oleh HI. Dan dalam peperangan ini yang dilanggar adalah pelanggaran ketentuan Konvensi Den Haag tahun 1907, kemudian ada Konvensi Jenewa 1949, kemudian Protokol Tambahan tahun 1977 yang merupakan sumber hukum utama hukum humaniter internasional. Dari penjelasan teman saya tadi, bahwa kita dapat mengetahui pengaturan hukum humaniter internasional terhadap serangan pemerintah Suriah di Ghouta Timur. Berdasarkan sumber-sumber dan bukti yang telah ada dan dikumpulkan oleh organisasi-organisasi internasional, serangan pemerintah Suriah ini
melanggar beberapa aturan terkait hukum humaniter internasional, yaitu khususnya pada penduduk sipil, wanita, dan anak-anak seperti yang telah dijelaskan tadi. Kemudian ada penyerangan objek-objek sipil, penyerangan fasilitas medis, dan penghentian pasokan medis, serta penggunaan senjata terlarang dan racun klorin yang telah dimuat dalam hukum-hukum yang telah dilanggar oleh pemerintah Suriah yang telah saya sebutkan tadi. Kemudian, Suriah merupakan negara yang hanya meratifikasi beberapa peraturan terkait hukum humaniter internasional, yaitu Protokol Konvensi Jenewa tahun 1949, Protokol Tambahan 1 1977, dan Konvensi Senjata Kimia pada tahun 1993. Hal tersebut mengartikan bahwa dasar hukum yang dapat diberlakukan untuk menjerat terdakwa yaitu berdasarkan ketiga konvensi tersebut, sehingga Konvensi Den Haag 1907 dan konvensi lainnya itu tidak bisa dikenakan oleh Suriah karena hal tersebut tidak diratifikasi oleh pemerintah Suriah sendiri. Kemudian yang terakhir, poin terakhir yaitu pengaturan hukum humaniter terhadap serangan Suriah berdasarkan Konvensi 1 dan Konvensi 4 Jenewa tahun 1949 memiliki beberapa pasal yang mengatur mengenai pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pemerintah Suriah yang berjumlah 11 pasal. Sedangkan menurut Protokol Tambahan 1 yang terdapat beberapa pasal yang terkait dengan pelanggaran yang terjadi di Suriah yang berjumlah 7 pasal. Jadi, total keseluruhan pasal yang dilanggar dan dapat dikenakan oleh Suriah yaitu ada 18 pasal. Kemudian, penegakan hukum humaniter internasional terhadap pelanggaran hukum perang yang dilakukan oleh pemerintah Suriah di Ghouta yaitu yang pertama, serangan yang dilakukan oleh pemerintah Suriah terhadap warga di Ghouta Timur termaksud dalam kejahatan atau tindak pidana internasional, yaitu sebuah tindakan kejahatan yang di bawah hukum internasional, serta mendapat pengakuan dari masyarakat internasional dan organisasi internasional termasuk diantaranya yaitu Dewan Keamanan PBB. Jadi di sini PBB sudah menetapkan bahwa Suriah bersalah terhadap adanya penyerangan di Ghouta Timur tersebut karena melibatkan warga sipil. Kemudian yang kedua, Mahkamah Pidana Internasional sebagai mahkamah peradilan yang memiliki yurisdiksi untuk mengadili kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang merupakan perwujudan dari suatu Statuta Roma tahun 1993 tidak dapat diberlakukan terhadap Suriah. Hal ini disebabkan karena Suriah bukan merupakan pihak yang meratifikasi Statuta Roma. Kemudian yang ketiga, berhubungan dengan hal tersebut, Dewan Keamanan PBB wajib membentuk suatu peradilan internasional ad hoc yang terdiri dari beberapa hakim, jaksa penuntut umum, serta peradilan dari berbagai negara. Peradilan ini dibentuk untuk menjadi kewenangan atau menjadi pihak yang berwenang untuk mengadili kejahatan yang dilakukan oleh Suriah tersebut karena tidak adanya pengadilan internasional yang dapat membuat atau menghakimi Suriah, sehingga PBB harus menyediakan hal tersebut. Kemudian yang terakhir, selain dengan membentuk mahkamah pidana untuk kasus Suriah, PBB dan masyarakat internasional berwenang untuk mengontrol keputusan Dewan Keamanan untuk mengantisipasi unsur politik dari hak veto yang digunakan oleh beberapa anggota tetap PBB seperti Amerika Serikat untuk mencabut resolusi untuk mengakhiri perang di Suriah, sehingga hal tersebut dapat memberikan keadilan terhadap segala pihak. Dengan adanya pengontrolan tersebut, tidak ada pihak yang diuntungkan atau bisa bermain curang di hal tersebut. Baik, demikian dari kelompok kami. Banyak kesalahannya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih untuk mendengarkan dan semoga ilmu yang kami berikan dapat bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.